Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, dan kita senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah sebagian dari kita bisa memakan makanan yang halal dan thayyibah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga serta sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin di antara kita yang tidak punya masalah. Semuanya ada masalah, baik dia itu orang kaya, orang miskin, kaum terpelajar, tua, muda, semuanya punya masalah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita solusinya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita keluar dari masalah-masalah. Banyak solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kesempatan kita yang singkat ini, saya akan berbicara tentang satu solusi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dilengkapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau ada di antara hamba-hambaku, wahai Muhammad, bertanya tentangku, katakanlah bahwa aku itu dekat. Allah dekat artinya Allahu ya'lamu kulla syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di atas permukaan bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu helai pun daun yang jatuh kecuali atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tanah yang basah, tanah yang kering kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada satu makhluk pun yang berada di dasar lautan yang paling dalam kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan tidak ada makhluk yang paling atas kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui dimanapun mereka berada. Allah dekat dengan semua makhluknya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengistijabahkan doa hamba-hambaku ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala menggaransi, Allah memberikan sebuah ilmu kepada kita, setiap yang berdoa pasti diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah dia berdoa untuk diistijabahkan doanya, kemudian hendaklah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Jadi kita harus mengumpulkan antara dua hal ini sehingga istijabah kita, doa kita diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita yakin bahwa doa kita akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan busyra. Ini merupakan kabar gembira kepada kita semuanya
bahwa setiap apapun masalah yang kita hadapi, ada doa yang selalu menyertai, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengistijabahkan doa-doa tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat ini lebih ajaib lagi. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan kalian mengatakan kepada kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabahkan doa-doa kalian. Nah, ini dari struktur kalimat bahasa Arabnya luar biasa. Ud'uni astajib lakum. Ya, ada yang namanya fi'lu, ada yang dinamakan satu fi'il, satu kata kerja, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab. Kalian berdoa pasti akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya sangat ajaib bagi orang yang memahami struktur kalimat dalam bahasa Arab. Dan semua orang pasti akan optimis. Semua orang akan optimis dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak ada doa yang tidak diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama apa? Selama kita tidak berbuat maksiat, selama kita tidak memutuskan tali silaturahim, selama kita tidak memakan makanan yang haram, selama kita tidak minum minuman yang haram, selama kita tidak memakai pakaian yang haram, selama kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak kita mendurhakai orang tua kita, pasti kita akan diistijabahkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa itu kan ada 3. Ada doa yang Allah istijabahkan di dunia, baik cepat ataupun lambat. Ada doa yang kita berdoa tapi Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik lagi. Kita berdoa misalnya, ya Allah, saya pingin misalnya anak yang hafiz, anak yang menghafal Al-Quran. Ternyata Allah mengistijabahkan dan Allah Subhanahu wa taala nambah lagi. Ya, anaknya bukan hanya sekedar hafal hadis. Anaknya seorang yang sangat suka dengan para ulama, menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak istijabahkan di dunia, dan Allah tidak ganti di dunia, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya di akhirat. Karena doa itu adalah ibadah. Baik doa itu tidak diistijabahkan atau diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada kita ada satu ilmu. Saya tidak katakan satu tips, karena tips itu kesannya rendahan, kesannya tidak cocok bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak memberikan tips, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu. Ya, dalam istilah sekarang ilmu dagingnya. Jadi istilah sekarang ini apa? Tiru pasti akan diistijabahkan. Tiru cara ini. Ya, kalau misalnya dalam ilmu marketing biasanya dikatakan apa? Tiru cara ini, tiru 100% kamu akan untung. Karena ada seperti itu. Ada ilmunya. Berdagang secara online, berdagang secara offline, ya. Kalau kita tiru, katanya tiru cara ini, itu ikut seminarnya Masya Allah, selain mahal, biasanya tidak di Aceh misalnya, di luar kota, kemudian menghabiskan waktu yang lama dari pagi sampai malam, belajar 3 hari di luar kota Banda Aceh, infaknya mahal, ya. Tiru cara ini, kamu pasti akan sukses. Ada sekarang ini ilmu marketing seperti itu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, tiru cara ini pasti doa kalian akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmu yang sangat daging sekali, ilmu yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ilmu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, man ta'arra min naumihi. Barang siapa salah seorang di antara kalian yang bangun malam, terjaga karena alarm, terjaga karena mungkin ada anak bayi yang menangis, terjaga karena mungkin ada suara yang mengagetkan, atau mungkin terjaga karena mimpi dan sebagainya. Siapapun yang terjaga di malam hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini adalah satu momen yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Man ta'arra min naumihi. Barang siapa yang bangun di malam hari. Ya. Orang biasanya kalau bangun di malam hari itu untuk apa? Buang air kecil. Kemudian tidur lagi. Atau misalnya hanya sekedar mungkin melihat apakah ada inbox yang masuk, kemudian tidur lagi. Atau mungkin hanya sekedar menemani anaknya untuk kencing, kemudian tidur lagi. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ada satu hal yang luar biasa. Apa itu? Kalau di antara kalian bangun di malam hari, terjaga di malam hari, maka jangan lupa untuk mengatakan kalimah thayyibah. Ini Rasul langsung mengatakan kopi ini istijabahkan doa kalian. Apa itu? Man thumma qala, kemudian dia berkata, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, yang esa, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala senang dengan hambanya yang bersyukur. Kemudian dia mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia baca doa ini. Jangan lupa kalau terbangun di malam hari, atau mungkin terjaga sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Yang penting di malam hari. Kita bangun di malam hari, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita berzikir dengan zikir tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian yang kedua adalah alhamdulillah, kemudian subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, ini kita baca. Ya. Kalau terbalik gimana? Enggak ada masalah. Yang penting 6 ini terbaca. Tapi sesuai yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, ini berurutan seperti ini. Kalau misalnya terbalik-balik, itu tidak ada masalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang penting 6 ini harus kita ucapkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian kita baca alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Idza istaghfara ghafarallahu lah. Atau idza qala rabbighfirli ghafarallahu lah. Kalau seandainya dia mengucapkan setelah itu Allahumma ghfirli, atau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Mudah ya? Jadi mudah sekali. Kita baca zikir itu, kemudian kita katakan ighfirli ya Allah, atau rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira misalnya. Itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dan mengampuni dosa kedua orang tua kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'a ustujiba lahu. Kalau dia berdoa pasti akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama tadi apa? Tidak memutuskan tali silaturahim, tidak durhaka kepada kedua orang tua, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kemaksiatan, tidak memakan makanan yang haram, tidak meminum minuman yang haram, tidak memakai pakaian yang haram. Allah akan mengistijabahkan doanya. Pasti akan mengistijabahkan doanya. Ini kan ilmu yang sangat mahal sekali, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiru cara ini, maka akan diistijabahkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadis ini sangat cocok bagi kita yang mungkin merasa kenapa saya berdoa tapi kok belum diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berdoa di sepertiga malam terakhir, kita sudah berdoa ketika turun hujan,
kita sudah berdoa di antara azan dan iqamah, tapi kenapa belum diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tiru cara ini. Tiru cara yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan zikir-zikir yang tadi, kemudian kita meminta ampun dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah mengampuni dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabahkan doa kita. Dan yang lebih hebat lagi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita satu ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat dinanti-nanti oleh para orang soleh. Sangat dinanti-nanti oleh para orang soleh. Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa orang yang beriman cirinya adalah dia itu beramal, berkarya dengan karya yang terbaik, beribadah dengan ibadah yang terbaik, dia melaksanakan yang wajib, kemudian dia melengkapi dengan hal yang sunnah, kemudian dia tambahkan lagi dengan hal-hal yang lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karyanya baik, karyanya terbaik. Orang-orang soleh itu karyanya terbaik, sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, hubungan antar manusianya baik, berbakti kepada orang tuanya luar biasa dan sebagainya. Tapi orang yang beriman itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, orang yang beriman itu takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut. Ya. Kita jangan tenang, kita jangan merasa tenang bahwa kita sholat kemudian kita diterima sholat kita, nggak serta merta. Ya, kita baca Al-Quran kemudian diterima bacaan kita, tidak serta merta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini, ya bisa jadi di sini ada di antara kita yang dapat pahala yang banyak dibandingkan dengan saya sebagai pemateri. Karena apa? Kemungkinan keikhlasannya lebih luar biasa, duduk di sini untuk mendengarkan ilmu dan sebagainya. Pahala kita itu berbeda-beda dan bisa diterima oleh Allah dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita mengucapkan zikir-zikir yang tadi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita salat, idza shalla qubilat salatuhu. Kalau dia salat, ya salat tahajud, salat witir, sholat kemudian dilanjutkan dengan sholat qabliyah subuh, kemudian sholat subuh, dan seterusnya sepanjang hari itu dia melaksanakan sholat, qubilat sholatuhu, sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat dahsyat. Allah berikan kepada kita ilmu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ilmu bahwa begitulah cara kita berdoa. Banyak cara yang kita tempuh, tapi salah satu ilmu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita menempuh jalan yang tadi, yaitu dengan kita memulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di luar kita misalnya melihat HP, ya. Karena kebiasaan dari masyarakat milenial sekarang ini adalah ketika bangun tidur yang pertama kali dilihat itu adalah HP. Ya, dilihat bagaimana HP-nya. Apa ada berita terbaru, apa ada breaking news-nya, apa ada inbox terbaru, apa ada kabar di grup WhatsApp dan sebagainya. Tapi kita tinggalkan itu semuanya. Jangan kita jadikan kebiasaan kita melihat HP di awal, tapi kebiasaan kita itu marilah kita jadikan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berwudu, kita sholat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua rangkaian ibadah kita di malam hari akan diistijabahkan dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kalau kita sholat pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian kita minta ampun, kita berdoa, dan kita melaksanakan salat di malam hari. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.